Gimana rasanya ya kita punya matahari buatan di bumi? Apakah kita akan punya pasokan energi bersih yang nggak pernah habis? Apakah ini solusi pengganti dari pembangkit listrik batu bara? Tapi energi matahari buatan ini apakah bisa dikontrol ya? Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Labirin Otak supaya kita lebih semangat buat kontennya. Yuk kita mulai penjelasannya. Matahari itu sebetulnya generator fusi nuklir yang sangat besar. Jadi setiap detiknya itu dia menggabungkan 620 juta ton hidrogen menjadi 606 juta ton helium di intinya. Matahari banyak ngelepasin energi pada proses tersebut. Kalau mau buat replika matahari, kita harus punya energi yang cukup buat menekan atom hidrogen biar menyatu. Terdengarnya nggak terlalu sulit ya harusnya. Reaksi fusi itu bisa terjadi pada suhu yang ekstrim. Bahkan bagian terdingin di matahari itu ada di permukaannya. Panasnya itu mencapai 5.500 derajat Celcius. Baju luar angkasa saja nggak bisa nahan panas kayak gitu. Tapi kalau kita buat matahari buatan ini, kita harus bisa ngejinakinnya dengan cara ngerekayasa superkonduktor dengan suhu yang tinggi. Apa aja sih yang diperlukan biar replika ini terwujud? Karena kalau kita punya replika matahari ini, kita punya sumber energi yang hampir nggak terbatas. Pastinya itu replika ini besarnya jauh dari matahari aslinya. Mungkin replika ini bisa muat untuk 60 lapangan sepak bola dan beratnya kira-kira 3 menara Eiffel. Cara biar replika matahari ini bekerja itu kita membutuhkan 2 isotop hidrogen. Salah satunya itu deuterium yang didapat dari ekstrak air. Kalau yang lain itu namanya tritium, di mana hasil seduhan litium yang mengalami reaksi fusi itu sendiri. Terus diberi mini medan magnet yang mungkin besarnya itu 1000 kali magnet yang nempel di kulkas kalian. Hal ini ngebuat replika matahari tetap berada di tempatnya saat pemanasan hingga 150 juta derajat Celcius. Sedikit masalahnya itu adalah bahan untuk menahan plasma dari matahari itu belum ada yang kuat. Tapi kita harus ngebuat bahan selimut itu agar nggak meleleh selama proses fusi yang panas banget ini. Kalau semua masalah teknis udah tertangani, ini akan jadi perubahan besar buat bumi kita dan cara mengelola energi yang bersih ini. Energi ini nggak akan mengeluarkan gas rumah kaca. Nggak ada lagi limbah radioaktif yang berbahaya yang butuh membusuk selama ribuan tahun. Nggak seperti bahan bakar fosil, kita nggak akan kekurangan hidrogen. Dimana hidrogen ini elemen terpenting buat semesta. Dengan sumber energi bersih ini, kita pastinya berhenti pakai bahan bakar fosil yang punya pengaruh dengan perubahan iklim. Penemuan ini memberi kita kesempatan kedua buat kehidupan di bumi. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Nyatanya para ilmuwan udah banyak yang ngembangin bintang mini ini. Kita itu udah punya reaktor yang mampu menghasilkan fusi kayak matahari. Tapi sejauh ini belum ada yang menghasilkan energi yang lebih besar dari mereka butuhkan untuk replika matahari ini. Semuanya bisa berubah kalau ditemuin superkonduktor suhu tinggi. Semoga bisa ditemukan ya guys. Gimana pendapat kalian? Jika ada tambahan tulis di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.